Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Adoy di Rekam Carita Misteri channel Cadaily. Nah, kali ini Mang Adoy bakal membagikan cerita dari R.M. Titus dengan judul Karma Jabang Bayi dan Menyakiti Hati Ibu. Namaku Rodiah, biasa dipanggil Dia. Aku sudah merantau ke Hong Kong sejak 5 tahun lalu. Tapi selama itu aku sudah 4 kali diputus kontrak. Yang aku tidak mengerti, setiap kali putus kontrak, aku sama sekali tidak merasa berbuat salah. Majikanku selalu memutus kontrak sebelah pihak. Beberapa kali aku difitnah mencuri atau berbuat kesalahan yang tidak aku lakukan. Dan akhirnya aku diputus kontrak dan dikembalikan ke agen. Akibatnya aku harus memulai kontrak baru dan tentunya potongan baru lagi. Hari itu aku berkeluh kesah pada seorang teman saat kami liburan hari Minggu. Kepadanya aku ceritakan semua penderitaan yang aku alami di Hong Kong. Aku juga menceritakan masa laluku yang kelam selama aku di Indonesia. Aku pernah berkecimpung di dunia hitam hingga aku berkali-kali hamil di luar nikah dan kemudian digugurkan. Seingatku, sudah 4 kali aku menggugurkan kandungan. Di rumah, aku juga termasuk anak perempuan yang suka membantah pada orang tua, terutama ibuku. Berkali-kali aku membentak dan memarahi ibu hingga kami ribut. Puncaknya, ibuku hanya bisa menangis dan meratapi kelakuanku di dalam kamarnya. Sementara aku sama sekali tak bergeming, malah asyik mendengarkan musik di kamarku sendiri. Tapi kemudian aku menyadari kesalahanku dan aku berniat keluar dari dunia hitam dan memulai hidup baru. Aku ingin bekerja walau harus membanting tulang, yang penting halal. Aku juga tak akan malu walau aku harus menjadi babu dengan gaji yang pas-pasan. Maka aku nekatlah merantau ke Hong Kong untuk merubah nasib dan melupakan masa laluku yang hitam. Tapi apa yang terjadi di Hong Kong ternyata jauh dari apa yang aku bayangkan. Ya, seperti aku ceritakan di atas tadi, majikan bawel, pelit, dan aku 4 kali diputus kontrak. Aku tak mengerti apa salahku, kenapa majikanku tak pernah ada yang bertahan denganku. Lalu temanku itu menyarankan agar aku mengkonsultasikan masalah ini pada Mas Eka. Menurutnya, sudah banyak TKI di Hong Kong yang berhasil dibantu dan keluar dari masalahnya. Mas Eka mempunyai seorang asisten di Hong Kong yang bisa dihubungi melalui nomor teleponnya. Asisten itu namanya Mbak Rani atau Maharani. Sehari kemudian aku menghubungi Mbak Rani dan aku ceritakan semua masalahku. Kemudian dia menghubungkannya dengan Mas Eka. Tak satu masalah pun aku sembunyikan, semua aku ceritakan pada Mbak Rani. Karena aku berharap dengan begitu, semua beban yang ada dalam diriku bisa keluar dan ada solusi yang bisa aku lakukan. Hari berikutnya, Mbak Rani memberi kabar kalau aku memang kena sengkolo atau sial. Itu adalah hasil penerawangan Mas Eka atas diriku. Ini bisa disebut juga karma atas apa yang sudah aku lakukan sebelumnya. Menurut Mas Eka, aku sudah kena karma buruk karena sering menyakiti hati ibuku. Aku juga sudah 4 kali menggugurkan kandungan dan karena itu aku menerima karma buruk selama aku bekerja di Hong Kong. Akibatnya, apapun yang aku lakukan tidak akan berbuah baik. Sekalipun aku berbuat baik pada siapapun, tapi selama karma itu tidak dibersihkan,
aku tetap tidak akan menuai buah yang baik. Karena diriku diselimuti aura hitam yang pekat, setiap orang yang melihatku seolah-olah aku ini tidak baik. Dalam pandangan mereka, aku seperti orang jahat, orang buruk, orang yang tak pantas dikasihani atau disayangi. Menurut Mas Eka, jabang bayi yang aku gugurkan itu selalu mengikuti kemanapun aku pergi, termasuk ke Hong Kong. Demikian juga kutukan dan sumpah serapah ibuku. Akibatnya, aku selalu diselimuti aura hitam. Setiap orang yang melihat aku selalu menilai tidak baik. Mereka selalu menilai aku jelek dan tidak menarik. Tidak pantas untuk dijadikan teman atau karyawan, tidak pantas dikasihani atau juga disayangi. Bahkan tidak pantas untuk dijadikan pembantu. Makanya, aku selalu diputus kontrak oleh majikan dan aku juga berkali-kali putus dalam bercinta. Tapi, selama manusia masih hidup, selalu ada jalan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Beberapa solusi ditawarkan oleh Mas Eka untuk memperbaiki kehidupanku selama aku di Hong Kong. Di antaranya adalah dengan ruwatan, mandi aura, dan piranti mistik. Solusi supranatural ini mampu membuat aura dalam diriku menjadi cemerlang, bersinar, dan mampu mempengaruhi penglihatan dan penilaian orang lain menjadi baik padaku. Ruwatan secara spiritual bisa membuang sengkolo, sial, dan membersihkan kehidupan masa laluku yang hitam sebagai wanita malam. Kemudian Mas Eka juga membuat ritual untuk menenangkan jabang bayi yang aku gugurkan agar mereka bisa kembali ke alamnya dengan sempurna. Selanjutnya, mandi aura berfungsi untuk membuat pengasihan yang permanen dalam diriku. Ini penting agar aku disayang semua orang, termasuk majikan, teman-teman, dan pacarku. Selanjutnya, aku juga dibekali sebentuk piranti mistik untuk menderaskan rezeki. Piranti ini berupa uang karomah yang memiliki kekuatan khodam. Kekuatan khodam itu bisa menuntunku ke arah pintu rezeki yang halal dan banyak, hingga aku bisa menabung, membayar hutang, dan mengirim uang ke kampungku. Dan yang ajaib, piranti itu memang terbukti memiliki kekuatan khodam. Buktinya, pertama kali aku memegang piranti itu, aku langsung bisa merasakan keberadaan kekuatan gaib di sampingku. Ajaib sekali. Yang membuatku terharu, sejak mengikuti saran Mas Eka itu, aku diruat, mandi aura, dan memegang piranti mistik itu. Semua masalahku sirna. Aku bisa menjalani hidup yang lebih tenang dan damai. Orang-orang di sekitarku juga lebih menghargai, lebih menghormati, dan mereka lebih peduli dengan apa yang aku alami. Kini, sejak setahun lalu aku mengkonsultasikan masalahku itu, aku bisa membayar hutang-hutangku, mengirim ke kampung, dan aku sudah bisa membeli kebun dan sawah sebagai bekal untuk pulang kampung nanti. Aku berencana membuka usaha warung makan jika pulang nanti sesuai saran dari Mas Eka. Semoga semua yang aku cita-citakan selama ini bisa cepat terkabul. Karena aku sadar tidak mungkin selamanya aku bisa bekerja di negeri orang. Demikian cerita kali ini, Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai jumpa di kisah rekam cerita misteri lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.